Selamat pagi, Shalom. Ya, pada pagi ini kita sepanjang hari dari tadi pagi sampai hari siang ini menjelang siang hujan terus, ya. Luar biasa ya. Tapi saya bersyukur kita masih bisa ibadah, dan Anda yang masih bisa melewati hujan dan Anda bisa datang beribadah, suatu harga yang Anda bayar dalam mengikut Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan memberkati juga apa yang saudara sudah lakukan. Saudara-saudaraku, tadi pagi saya menyampaikan sebuah topik yang berjudul dua pilihan. Dua pilihan di dalam kita menjalani hidup. Tuhan biasanya beri kita ada dua pilihan. Ya. Pilihan-pilihan itu selalu kita harus tetapkan, dan pilihan itu menentukan ya apa yang kita pilih. Dari dua jenis pilihan itu menentukan sekali bagaimana kita hidup ke depannya. Nah, saya tidak panjang lebar lagi tentang itu. Saudara-saudara bisa lihat nanti di YouTube atau di halaman Facebook, di mana saudara bisa mengikutinya juga ya, khotbah tadi pagi. Nah, hari ini saya akan coba lanjutkan. Tadi pagi saya membagikan, men-sharing bahan sateduh tentang ketaatan yang teruji, dan saya akan coba memaparkan kembali ya tentang hal itu. Berkat tentang di dalam ketaatan yang teruji. Berkatnya orang yang taat itu, yang diuji ketaatannya betul-betul teruji. Ya, imannya itu betul-betul teruji. Dan sebagai contoh penting pembelajaran kita itu adalah Abraham. Nah, kita lihat Kejadian pasal 22. Kesaksian tadi dari Ina Farel sekeluarga, kesaksian yang sungguh indah sekali. Sebenarnya itu sudah memberikan kepada kita sebuah bukti bagaimana Tuhan akan menyediakan segala sesuatunya. Nah, dengan kebenaran ini saya berharap saudara semakin dikuatkan, semakin diteguhkan. Yang hari-hari ini punya banyak pergumulan, dengan kesaksian tadi Anda dikuatkan. Nah, firman Tuhan hari ini juga harusnya ketika Anda menerima kebenaran ini di dalam kerinduan haus akan Tuhan, saudara akan memperoleh sesuatu yang baru lagi. Oke, kita lihat Kejadian 22 ayat yang pertama sampai yang ke-19. Ini satu pasal, tapi saya tidak akan membaca semuanya. Saya akan coba membaca beberapa hal-hal penting saja terkait dengan ketaatannya Abraham. Oke, sebelumnya bagaimana kondisi Abraham pada saat pasal 22 ini? Ya, saudaraku, bagaimana kondisi Abraham? Kondisi Abraham yang pertama adalah dia kaya dan diberkati Tuhan. Katakan amin. Sangat kaya, dia diberkati Tuhan. Budaknya banyak. Kemudian harta bendanya, lembu sapi ternaknya diberkati Tuhan. Dan kemudian dia mendapatkan Ishak pada hari tuanya. Di saat hari tuanya itu dia memperoleh anaknya Ishak. Ishak itu lahir di usia tuanya, umurnya 100 tahun. Dan Sarah istrinya 90 tahun. Dan kemudian pada saat itu kondisinya dia juga sudah mengusir Hagar dan Ismail yang juga adalah anaknya. Ismail itu anaknya, tetapi anak dari seorang budak perempuan, budak atau hamba di dalam rumahnya. Tuhan tidak ingin generasi Abraham hadir dari generasi budak. Maka generasi yang benar adalah generasi
dari istri yang sah di dalam Tuhan. Saudara-saudara, perlu saudara-sadari bahwa Abraham punya istri 3. Berapa istri Abraham? Berapa istri Abraham? Bukan 2 istri Abraham. Istri Abraham itu 3. Ya, kalau di kitab suci ya mereka nggak ada tertulis istri Abraham, nggak ada, nggak tahu mereka istri Abraham. Istri Adam pun nggak tahu mereka, nggak ada itu. Percayalah, buka semua kitab suci mereka itu, nggak ada itu. Istri Abraham tidak tahu mereka, istri Adam tidak tahu. Cuman ditambah-tambahkan saja. Istri Abraham itu ada 3. Yang pertama Sarah, yang kedua Hagar, dan yang ketiga setelah Sarah mati, dia menikah lagi dengan seorang bernama Ketura. Dari Ketura itulah lahir bangsa Midian. Anda bisa lihat, cek Alkitab Anda, jangan malas membacanya, ya. Kitab Kejadian itu menunjukkan luar biasanya bagaimana semuanya dari awal sampai akhir itu terukur, terpola dengan tersusun dengan rapi. Kalau Anda baca dengan baik dengan awal sampai akhir, bagaimana penggenapan atau nubuat daripada penyelamatan yang akan dilakukan kepada manusia itu semuanya ada di sini. Anda bisa lihat, Anda bisa cek di dalam Alkitab Anda, baca pelan-pelan. Jadi istri Abraham ada 3. Sarah melahirkan Ishak, lalu Hagar melahirkan Ismail, dan Ketura itu di Kejadian pasal 25 di sana dituliskan ada di sana anak-anak lahir dari Ketura, dan di sana ada namanya Midian, itu yang terkenal, bangsa Midian. Ya, ada Medan, ada Yoksan, ada Isbak, tapi Midian. Oke. Nah, selanjutnya saudara-saudaraku, Abraham pada masa tuanya itu dia juga menjadikan Ishak sebagai pewaris kekayaan Abraham. Ishak, bukan Ismail, tetapi Ishak, karena Ishak adalah istri dari istrinya, lahir dari istrinya yang sah, istri dalam namanya istri perjanjian. Covenant, bahasa yang lebih keren namanya covenant. Nah, kalau dari istri perjanjian kita, covenant, suami istri akan menghasilkan keturunan-keturunan ilahi. Anak-anak kita tentunya yang lahir dari istri perjanjian, itu covenant yang mengikat perjanjian bersama. Dan pada ayat 2 ada sebuah perintah Tuhan pada pasal 22. Ya, Abraham itu mau diuji oleh Tuhan, diuji imannya. Dan Tuhan bilang, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Perhatikan, garis bawahi, yang tunggal yang kau kasihi. Sebenarnya ini, saudaraku, adalah sebuah rentetan peristiwa-peristiwa di mana Tuhan sedang menunjukkan nanti akan ada seorang yang bernama Kristus Tuhan Juru Selamat itu. Jadi Ishak ini tipologinya atau sebagai sebuah bayangan akan nantinya seorang akan hadir dalam dunia menyelesaikan dosa. Bukankah Yesus kita adalah anak tunggal Allah dan dia adalah yang dikasihi? Pada waktu dibaptis,
Lalu ada burung merpati hinggap, ya kan begitu ya. Lalu ada suara berkata, inilah anak yang kukasihi. Nah, ini penggenapannya itu di sana nanti, ribuan tahun memang kemudian. Nah, mari kita lihat ada sebuah ujian dikatakan, pergilah engkau ke tanah Moriah, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi ada sebuah perintah mempersembahkan dia sebagai korban bakaran. Jadi nantinya di sana jauh ada seorang yang harus menjadi persembahan bagi umat manusia. Dia harus matinya nanti ada di sana. Di sana jauh. Lalu saudara-saudaraku, ayat yang keempat, ayat yang ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abram, memasang pelana keledainya, memanggil kedua bujangnya beserta Ishak anaknya, ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kata keesokan harinya itu menunjukkan Abraham di dalam mentaati perintah Tuhan, nggak pakai lagi di dalam pikirannya berbagai dalih dan alasan. Nggak ada itu. Hal luar biasa. Bayangkan anak yang didapat di hari tuanya, dan anak inilah nanti pewaris daripada tahtanya dalam rumahnya, warisan kekayaannya, disuruh oleh Tuhan pergi persembahkan di gunung sana, di gunung Moriah. Itu saudara-saudara gimana ya? Coba kalau seorang ibu, anak ibu cuma satu, bagaimana itu? Ya kalau mungkin mati satu mungkin adalah dibilangnya, walaupun saya percaya tidak akan tergantikan. Anak yang meninggal tidak akan tergantikan, saya percaya. Di hati itu, makanya seorang ibu kalau ditanya anaknya 5 meninggal 1, dia akan tanya berapa anak ibu, nggak dibilangnya 4. Dia pasti akan bilang 5 anak saya, tetapi 1 sudah mendahului kita, pasti begitu. Namun yang menarik adalah Abram tidak tanya istrinya. Nah ini juga memang nggak ada sebuah diskusi. Ingat, untuk sebuah ketaatan tuh pada Tuhan, nggak ada dalih-dalih, nggak ada perlu diskusi-diskusi terlalu panjang lebar segala macam. Begitu Tuhan perintahkan dia jalan. Saya yakin kalau Abraham berdiskusi dengan Sarah, saya yakin dan percaya Sarah pasti ngamuk-ngamuk, pasti akan kalimat-kalimatnya itu pasti ngomongnya itu kalimat-kalimat yang nggak beres lagi itu pasti. Pasti dibilang yang gilanya kau. Bukan suara Tuhan itu, setan itu yang datang. Pasti itu gitu. Itu yakin saya. Jadi saudara-saudara, Abraham pagi-pagi bangun langsung berangkat. Dia tidak kasih tahu tempat di mana dan untuk apa, tapi dia buat saja. Dia bawa bujangnya, dia bawa pembantunya, berangkat. Ayat yang keempat, ketika pada hari yang ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Bisa nggak saudara-saudara bayangin tempat itu dari jauh? Dia lihat begitu, wis, di sana aku akan persembahkan anakku. Tapi nggak ada pula sedikit pun kegentaran atau kebimbangan dalam diri Abraham. Lanjutkannya saja perjalanan sampai menuju tempat itu. Dan yang menarik sekali, perhatikan baik-baik ini, saya beritahu satu ayat penting ini. Ayat yang kelima, kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kalimat selanjutnya, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali. Bayangkan imannya itu luar biasa. Kan disuruh persembahkan korban tuh, anaknya disembelih. Harusnya dia turun apa? Bukan kata kami, harusnya
aku akan kembali. Wow, itu iman itu nggak sembarangan loh saudara. Iman yang demikian adalah iman karena pengenalan akan Tuhan yang begitu dalam. Iman yang demikian bukan iman, orang Medan bilang ece-ece, atau iman kaleng-kaleng begitu. Iman yang demikian iman yang betul-betul paham siapa yang dia sembah. Siapa itu Allah yang dia sembah. Dia tahu persis itu. Saudara-saudara, iman Abraham adalah iman yang percaya bahwa Allahnya itu sanggup membangkitkan walaupun sudah mati. Itu hebat saudara. Aku sembelih pun nanti, oke, ku korbankan. Percayalah aku, gampanglah bagi Allahku, dia bisa kok bangkitkan. Iman yang datangnya dari sebuah keyakinan penuh, tapi pengenalannya akan Allah itulah menjadi dasarnya. Jadi bukan seperti kita percaya, Yesus itu baik, iya, enggak gitu. Dikenali betul-betul. Dan kata sembahyang inilah kata pertama di dalam Alkitab yang mula-mula bicara sembahyang. Tapi dalam bahasa yang lain, bahasa Inggrisnya, kata sembahyang ini artinya worship, penyembahan. Disinilah kata inilah yang pertama di dalam Alkitab yang disebutkan worship, penyembahan. Jadi kesimpulannya, Abraham mempersembahkan korban anaknya di sana, itu adalah sembahyang, ibadah, worship. Jadi menyembah Tuhan, ingat semua kita, ibadah itu harus ada yang kau bawa. Apa yang kau bawa? Persembahan harus kau bawa. Tidak ada ibadat tanpa sebuah persembahan. Semua agama apapun, ritual. Dan ini terlebih Anda sedang mau menemui Allah yang hidup, Yahweh, Yehova, Elohim, yang harusnya Anda persembahkan yang terbaik karena Anda datang ibadah. Persembahan yang terbaik itu apa? Dalam Roma 12 berkata ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, bukan uangmu, bukan banyaknya hartamu, tapi tubuhmu. Jadi kalau dulu Ishak yang dikorbankan di sana, dan sekarang kita yang bawa diri kita ke Tuhan. Inilah aku Tuhan. Saudara-saudara, worship atau ibadah dalam penyembahan, yang namanya penyembahan dalam setiap apapun ritualnya kita datang menghadap Allah tanpa sebuah persembahan, sebenarnya Anda sedang mengatakan Tuhan itu tidak saya hargai, Tuhan itu tidak saya hormati. Semua raja-raja kalau kita mau datang kepada, ada upeti. Itu raja-raja dunia biasanya seperti itu. Ini Allah yang besar. Itu sebabnya persiapkan diri Anda, tubuh Anda sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Selanjutnya lagi yang menarik, saya lanjut ya. Kalau kita melihat ketika Tuhan menilai Abraham, kan dia udah sampai di atas nih ceritanya nih. Udah sampai di atas, disusunlah kayu, ayat yang ke-6. Diambil kayu, dia susun, lalu dipikulnya ke atas bahu Ishak anaknya itu, dibawanya korban. Lalu ada api dan pisau. Jalanlah keduanya. Ayat 7 bilang,
Ishak berkata pada ayahnya, "Bapak," saudara Abraham, "ya anakku, di manakah? Di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Karena biasa kalau persembahkan korban, anaknya itu sudah selalu lihat bapaknya kalau datang ke Tuhan pasti mempersembahkan korban anak domba. Nah sekarang dia bingung, "Bapak, ini ada kayu, ini ada api. Di manakah domba itu, anak domba itu?" Jawab Abraham, ayat yang ke-8 sungguh luar biasa. Ayat yang ke-8 berkata apa? Sahut Abraham, lihat baik-baik ayat ini. Ayat yang ke-8 berkata, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat dikatakan Abraham. Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak. Aduh, ini menarik saudara-saudara. Coba bayangkan, harusnya tadi anak domba, dan Abraham sudah bilang, Tuhan menyediakan domba untuknya, anakku. Tapi yang menariknya di sini dibuat mezbah, susun batu, lalu ditaruh kayu api di atasnya, dan yang anehnya diikatnya Ishak anak itu, diletakkannya di atas mezbah itu, di atas kayu api itu. Siaplah ini anak mau dikorbankannya. Bayangkan Ishak diikat. Itu anak betul-betul taat. Itu anak juga anak yang beriman. Kalau tidak pasti anaknya nangis-nangis, udah lari-lari tuh, udah lari semua tuh, atau kemana-mana semuanya, dikejar-kejar bapaknya pasti. Kenapa? Karena ini mau disembelih. Itu pasti tuh. Tapi Ishak enggak, dia nurut saja. Dia diikat, santai aja, diangkat dia, ditaruh di atas kayu api yang sudah disusun itu, tinggal dibunuh dan kemudian dibakar dengan api. Selesai. Di situ saya percaya begini, ternyata anak yang beriman, anak yang punya kemampuan di dalam meyakini akan Tuhan, itu sangat tergantung daripada bapaknya. Kalau bapaknya beleng-beleng anak kita, percayalah. Kalau bapaknya tidak beres, nggak beres pasti anak-anak kita. Karena bapak itu bahasa aslinya artinya adalah sumber. Kalau sumbernya nggak beres, maka mengalir terus di sana pun pasti tidak beres. Sama dengan mata air, sumbernya itu keruh dan banyak kuman penyakit virus mengalir, maka sama jugalah itu. Jadi saudaraku, Ishak punya sebuah keyakinan. Saya pakai imajinasi saya, saya coba merenungkan, imajinasi. Iya ya, santai aja Ishaknya ya, mau aja dia ikat dia, baru dia tenang, nggak ada ketakutan. Lalu diambil pisau oleh Abraham, nggak ada di situ ayatnya bilang maka menjeritlah Ishak berteriak-teriak memanggil mamanya. Nggak ada ayatnya. Kan biasanya begitu, bapak, mama, kan manggil-manggil gitu. Nggak ada ayatnya, santai aja dia. Iman Ishak pun itu lahir di dalam hidupnya karena dia melihat Abraham bapaknya. Camkan ini saudara-saudara. Selanjutnya, waktu mau dibunuhnya, dihujamnya dengan pisaunya anak itu, udah nih ya, disiapkannya ini ayat 10 bilang itu udah siap-siaplah. Ayat yang ke-11, penilaian Tuhan luar biasa. Apa itu? Berserulah malaikat Tuhan dari langit katanya, Abraham, Abraham. Abraham, Abraham. Sahutnya, iya Tuhan. 12 berkata, firman-Nya, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab
telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ada penilaian Tuhan yang sungguh dalam. Tuhan bilang, telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan. Kalimat yang lain, bahwa engkau ternyata lebih mengasihi aku daripada anakmu. Wih, luar biasa saudara. Maka apa yang terjadi? Ayat yang ke-13. Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan. Di belakangnya tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Tuhan yang menyediakan. Haleluya, amin. Saudara-saudara dengar baik. Kalau Anda belajar untuk taat, menderita, Anda sakit betul yang Anda alami, tapi Anda belajar untuk taat pada firman. Susah hidupmu, tahu kekurangan engkau, tapi kau mau belajar taat pada Tuhan. Ayat ini berlaku bagi setiap kita. Tuhan akan menyediakan segala sesuatunya. Amin, saudaraku. Katakan dulu kiri kanannya, Tuhan menyediakan. Apa yang disediakannya? Segala sesuatu kebutuhan kita. Wow, Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh, itu satu sebutan kepada Allah kita. Ada Jehovah Nisi, ya, itu Allah memberi kemenangan, panji-panji kemenangan. Jehovah Shalom, wah, itu sebutan seperti itu. Untuk yang ini sebutannya Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Tuhan akan menyediakan. Dan yang menarik, ini sebenarnya sedang menggambarkan tentang Tuhan juga nanti akan hadir. Apa itu? Dengarkan saya baik-baik. Dengarkan saya baik-baik. Capek-capeknya manusia mempersembahkan korban. Halo? Perjanjian lama begitu disembelih domba atau lembu atau kambing, sapi, dan darahnya dipercikkan kepada orang itu tahir. Dan harus datang lagi terus, harus datang lagi terus. Begitulah caranya di dalam konsep orang Israel, Yahudi pada waktu itu. Tetapi itu yang namanya domba, lembu, sapi yang dibawa itu namanya manusia yang menyediakan. Halo, manusia yang menyediakan. Tetapi nantinya yang akan datang itu bukan manusia yang menyediakan, tapi Tuhan yang menyediakan. Domba itu nanti di perjanjian baru Tuhan akan menyediakannya. Siapa itu? Dia sendiri yang datang. Dan Tuhan menyediakan dirinya sendiri untuk menjadi korban bagi kita semuanya, sekali untuk selama-lamanya. Tuhan menyediakan. Selanjutnya lagi, baca selanjutnya, dikatakan untuk kedua kalinya, ayat 15-16 ya. Untuk kedua kalinya berserulah berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Berseru untuk kedua kalinya, katanya, perhatikan ayat ini ayat yang luar biasa. Ayatnya berkata begini, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan kalimat, aku bersumpah demi diriku sendiri. Ingat, kita dilarang bersumpah. Kita hanya, kalau dalam kitab Perjanjian Baru bilang, kalau ya katakan ya, tidak katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya dari sejat.
Tapi untuk meyakinkan, menjadikan itu pasti bagi manusia, Tuhan mengikat dirinya dengan sumpah. Bayangin saudara, sumpah siapa? Dia mengikat kepada dirinya. Kenapa kepada dirinya? Karena dialah yang maha tinggi. Kepada siapa lagi dia bersumpah? Maka dia berkata, aku bersumpah demi diriku sendiri. Itu artinya tidak akan batal lagi. Tidak mungkin batal. Tidak mungkin lagi ada yang bisa menggesernya. Tidak mungkin. Wajib. Pasti. Tidak bisa tidak. Makanya Anda lihat sekarang bagaimana Israel. Memang sudah disebut bangsa perjanjian, mau bagaimana lagi? Kecil. Tahu Anda berapa luas Israel itu? Sepertiga, kalau enggak sepertiga, setengah lah minimal. Setengah pulau Nias ini, itunya cuma daerahnya. Tapi pengaruhnya mendunia. Nah kita, seluruhnya dari satu pulau begini, pengaruh kita, Sumatera Utara juga belum sampai. Iya kan? Saya kadang-kadang punya mimpi. Mimpi apa? Mimpi betul-betul. Kapan ya dari Nias ini ya ada yang jadi gubernur lagi ya? Dulu dari Nias ini gubernurnya ada ya. Dulu dari Nias ini terkenal. Guru-gurunya hebat-hebat ya. Sekarang redup pengaruhnya. Tapi Tuhan melalui Abraham ini, dia ikat dirinya dengan sumpah. Apa itu? Perhatikan ayatnya selanjutnya. Karena engkau telah berbuat demikian, ayat 16. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka, lihat ayat ini, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat turunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhmu. Wih, itu luar biasa. Karena Tuhan sudah mengikat dirinya dengan sumpah. Oleh keturunanmu lah, ayat 18. Perhatikan baik-baik ayat ini. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Wow. Kemudian kembalilah Abraham pada bujangnya. Mereka bersama-sama berangkat Betseba, dan Abraham pun tinggal di Betseba. Itulah ayat terakhirnya. Tapi yang saya mau kasih tahu, untuk kita belajar dan kita mau betul-betul kita sikapi dengan baik adalah, saudara-saudara, Anda coba lihat, oleh keturunanmu lah. Itu menarik, saudara-saudara. Menarik untuk kita teliti dengan baik. Keturunanmu lah itu bukan banyak. Oleh keturunanmu lah itu tunggal satu. Jadi siapakah oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat? Inilah yang disebut mesianis, Mesias yang dijanjikan itu. Blessing atau berkat dari Yosua Hosea, itu berkat daripada yang nanti datang dijanjikan itu. Siapakah itu? Yesus yang dijanjikan itu. Allah yang adalah Yahweh itu turun ke bumi. Allah yang disebutkan ketika dia menunjukkan dirinya, Musa bertanya melalui semak duri dalam Keluaran pasal 3. Musa bertanya, kalau aku disuruh, kau suruh, nanti orang Israel tanya, siapakah aku ini? Siapa yang menyuruh aku? Apa yang kukatakan? Siapa engkau? Allah berkata, aku adalah aku. I am who I am, bahasa Inggrisnya. Ibraninya berkata Asher Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku adalah aku. Ingat, Allah dalam kekekalan tidak ada namanya. Ingat, Allah dalam kekekalan tidak ada namanya.
Dia dikenal sebagai aku adalah aku. Apa aku adalah aku? Aku adalah aku. Artinya aku ini awal dan akhir. Dalam kekekalan akulah aku. Dan aku adalah aku ini turun ke bumi menjadi rupa manusia. Disebut di dalam Yohanes berkata, itulah yang disebut Yesus sebagai aku. Ingat, bahasa Yunani dipakai asyir adalah ego emi. Maka perjanjian baru ego emi itu adalah Yesus. Karena Yesus berkata, 7 kali kitab Yohanes berkata dalam Injil Yohanes, akulah terang dunia. Di mana itu? Karena waktu penciptaan pertama, jadilah terang. Yesus sedang berkata, aku yang memberi terang, karena akulah terang itu. Aku adalah pintu, aku adalah gembala yang baik, aku adalah kebenaran dan hidup. Saudara-saudara, Yesus sedang mengatakan kepada orang Yahudi, waktu engkau percaya kepada Musa, yang aku adalah aku itu. Dan Yesus bilang, itu yang disembah oleh Israel, oleh Musa, dikenalkan Musa. Yesus sedang berkata, akulah orangnya. Maka akhirnya gara-gara Yesus mengatakan demikian, orang Israel marah-marah dan bilang, berarti kau menyamakan dirimu dengan Allah, kau menghujat Allah, kau harus mati karena kau menghujat Allah. Maka Yesus berkata, aku berkata tentang diriku sendiri, aku tidak berbohong. Apa yang dikatakan Bapakku, itulah yang kukatakan. Masakan engkau ingin membunuh aku? Aku berkata tentang diriku. Lalu mereka berkata lagi, umurmu masih berapa? Abraham bapak kami itu besar. Yesus berkata, sebelum Abraham bapakmu ada, aku sudah ada. Makin ngamuklah mereka. Mereka mau ambil batu, mau lempar. Padahal Yesus sedang mengatakan, akulah dia. Karena di dalam diri Yesus ada 2 natur yang penting, yaitu manusia dan juga Allah. Dia Allah 100% dan dia juga manusia 100%. Hal ini banyak yang tidak mengerti. Hal ini banyak yang tidak bisa terima. Itu yang dari luar sana berkata, masa mau mereka menyembah manusia yang dijadikannya Tuhan? Bodoh sekali mereka itu, orang Kristen. Tolol sekali katanya. Manusia diangkat-angkatnya jadi Tuhan. Siapa bilang manusia kita angkat jadi Tuhan? Mana bisa manusia jadi Tuhan? Jangan gila dan bodoh. Yang bisa Tuhan menjadi manusia. Siapa bilang tidak bisa? Dia pencipta, maha kuasa, Allah pencipta. Dia bisa jadi monyet, dia bisa jadi kerbau, dia bisa jadi. Tapi untuk apa? Kurang kerjaan kalau itu. Tapi dia bisa menjadi manusia. Siapa bilang tidak bisa? Karena dia maha kuasa. Itu sebabnya dia buktikan waktu di dunia, dia membangkitkan orang mati. Tunjukkan nabimu itu apa dia punya kuasa, tunjukkan. Tak ada satupun. Tak ada satupun. Mukjizat apa yang dia buat? Tidak ada. Ngomong kosong. Yesus dia sedang tunjukkan, dia nabi betul, tapi dia juga Tuhan yang luar biasa. Haleluya, amin saudara-saudara. Tidakkah engkau hari ini mengenali Yesusmu yang hebat itu? Masa kau tidak lagi taat padanya? Masa kau tidak menyerahkan hidupmu padanya? Dia Tuhan, Mesias yang dijanjikan itu sudah hadir. Itu sebabnya ada bertanya, apakah Abraham, apakah Musa masuk surga Pak? Apa jawabannya? Jawabannya ya. Mengapa? Karena dia percaya kepada Yesus. Yesus bagaimana? Yesus yang belum lahir, Mesias yang dijanjikan.
Setiap orang perjanjian lama yang percaya kepada Mesias yang dijanjikan itu diselamatkan. Kita di perjanjian baru, kita harus percaya kepada Mesias yang bukan lagi Mesias yang dijanjikan, tapi dia sudah nyata ada dalam dunia. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin saudara-saudara. Halo, camkan baik-baik itu dalam pikiran Anda. Jangan kau mulai gampang digeser-geser, karena sekarang ada ajaran-ajaran yang menyimpang. Ada seorang doktor teologi yang hebat katanya, waktu saya cek, aduh, menyimpang. Ada lagi Kristennya progresif lah apa semuanya. Jangan kau dengarkan. Percayalah kau kepada berita yang dikatakan Alkitab. Kau baca dengan baik. Itu sebabnya kau harus teliti. Renungkan dengan baik. Yesus itu sudah dijanjikan dahulu kala. Zaman-zaman dahulu kala. Dan Tuhan berkata bahwa Dia mengikat dirinya sendiri dengan sumpah. Kalau begitu, saya akhiri. Kalau begitu saudara-saudaraku, dengan semuanya ini, maka hasil ketaatan yang teruji itu, satu, Tuhan yang menyediakan. Amin saudaraku. Tuhan menyediakan yang diperlukan. Ada banyak berkat berlimpah, keturunan sangat banyak. Dan yang ketiga tadi, oleh keturunanmu. Perhatikan, dari generasinya Abraham nanti, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Maka sebenarnya kalau begitu, kesimpulan pentingnya, kalau orang yang taat, ketaatannya sudah teruji dengan benar, satu, berkatnya adalah berkat masa kini ada, yang sekarang ada. Berkat berkelimpahan, Tuhan menyediakan, ya kan? Setiap Anda apapun yang kita perlukan, Tuhan siapkan itu. Berkat sekarang masa kini, tapi juga berkat masa depan. Ya, masa depannya itu apa? Tuhan menyediakan, Yesus di sana menyediakan. Yesuslah yang hadir, yang lahir. Dan oleh keturunanmu merujuk kepada Yesus yang akan tampil di kemudian hari. Itu berkat masa depan. Yang waktu dituliskan kebenaran ini oleh Musa sebagai sang penulis kitab Kejadian ini, maka dia belum melihat Yesus yang ada di sana, tapi dia sudah bisa melihat Mesias yang dijanjikan itu akan hadir. Jadi saudara-saudara, sama di dalam Ibrani 11 tentang iman. Kenapa Musa diselamatkan? Kenapa Abraham? Semua karena iman. Iman yang mana itu? Iman kepada Mesias yang dijanjikan. Bukan iman kepada yang lain. Kalau begitu, ketaatan kita adalah harga mutlak jika kita ingin mengalami janji Tuhan dalam hidup kita. Itu harga mutlak, wajib ketaatan. Kalau Anda ingin mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Ingat saudara, keselamatan, anugerah, katakan 2-3 ya. Keselamatan, kasih karunia, 2-3 ya. Keselamatan itu kasih karunia Tuhan pada kita. Kita terima dengan iman. Tapi untuk berkat Tuhan tidak bisa dengan hanya kita bicara, aku percaya kasih karunia Tuhan melimpah, aku percaya kasih, terus kita nggak taati, nggak kita kerjain. Mana mungkin? Di mana ceritanya itu? Berkat hanya akan diperoleh kalau kita memenuhi kualifikasi Tuhan. Jadi berkat itu ada syaratnya. Keselamatan itu tanpa syarat. Dalam kasih karunia Tuhan oleh iman kita selesai. Tapi berkat itu ada syaratnya. Makanya ada banyak orang selamat dia. Dia percaya Yesus, ya oke diselamatkan. Tapi hidupnya begitu-begitu saja. Hidupnya tidak mengalami peningkatan. Kenapa? Jawabannya karena berkat Tuhan, segala sesuatu yang mau kita peroleh itu selalu harus ada syaratnya. Kerjakan syarat itu. Syarat itu adalah belajar
untuk kita taati kebenaran. Kerjakan, lakukan firman Tuhan dengan baik dan benar. Maka pada akhirnya Anda akan melihat berkat-berkat itu akan ada pada hidup saudara dan saya. Berkat itu berkat hari ini, tapi juga bisa berkat masa depan. Tuhan bisa memberkati saudara di masa depan. Melalui siapa? Mungkin, ingat ya, oleh keturunanmu. Bukan kita lagi memang, tapi keturunan kita itu akan diberkati Tuhan. Kemarin waktu parenting project, saya sempatkan video yang terakhir saya ikut, karena saya pelayanan dengan ibu di gang kita ini. Selesai Pak Dr. Hotman sama Johan, Bapak Johan bicara, saya coba ceritakan kerinduan saya. Apa itu? Saya cuma bilang, Tuhan berikanlah aku umur yang panjang. Bukan supaya gagah-gagahan, bukan. Aku minta Tuhan berikan aku umur yang panjang. Supaya aku melihat bukti dari firman-Mu. Aku akan bisa melihat Tuhan nanti anak-anak dari jemaat ini semua. Kami-kami yang ada di sini, keturunan kami Tuhan, akan menjadi orang-orang hebat di kemudian hari. Aku mau melihat itu Tuhan. Berikan aku umur yang panjang. Supaya kulihat anak si A, anak orang tua si anak si ini. Wih, udah luar biasa. Betul firman Tuhan. Orang tuanya jalannya jalan Tuhan. Orang tuanya taati kebenaran. Anaknya di sana masa depan. Itu ternyata benarlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, besar harapan saya dengan kebenaran ini. Taruh dalam diri Anda hari ini bahwa saya mau taati firman Tuhan. Susah, senang, apapun yang terjadi, jalanilah hidup dengan berdasarkan kepada kebenaran. Maka kita akan melihat hasilnya bukan saja hari ini, bukan saja masa kini, tapi juga masa yang akan datang. Kita beri tepuk tangan pada Yesus kita yang luar biasa. Saya rindu kita bernyanyi lagu tadi.